Baik, di patologi 1 itu ada plasenta previa dan solusio plasenta. Nah, apa itu plasenta previa? Plasenta previa ialah kondisi ketika ari-ari rahim hingga kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain itu, jalan lahir plasenta previa dapat menyebabkan perdarahan hebat, baik sebelum maupun sesudah persalinan. Selanjutnya, apa itu solusio plasenta? Solusio plasenta adalah kondisi plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Solusio plasenta biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan, terutama di minggu-minggu akhir sebelum melahirkan. Gejala utamanya dari solusio plasenta adalah perdarahan vagina berwarna ketegangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kegawat daruratan pada persalinan atau dalam bentuk plasenta ya. Nah, disitu dibagi menjadi dua, ada retensio plasenta dan plasenta prolaps tali pusat ya. Nah, di retensio plasenta itu adalah, kita jelaskan dulu ya yang retensio plasenta. Retensio plasenta adalah kondisi ketika plasenta tetap berada di dalam rahim dan tidak dapat keluar selama 30 menit setelah proses persalinan selesai. Kontraksi rahim yang tidak cukup untuk mengeluarkan plasenta. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kelelahan pada ibu setelah melahirkan atau karena apnea overi. Prolaps merupakan suatu kondisi di mana organ panggul pada perempuan turun melalui liang vagina yang terjadi akibat kelemahan struktur penyokong dasar panggul. Nah, selanjutnya ialah prolaps tali pusat ya. Prolaps tali pusat. Apa itu prolaps tali pusat? Prolaps adalah, kita cari tahu dulu ya, prolaps itu pengertiannya suatu kondisi di mana organ panggul pada perempuan yang turun melalui liang vagina yang terjadi akibat kelemahan struktur penyokong dasar panggul. Nah, sedangkan prolaps tali pusat adalah keadaan di mana tali pusat keluar dari ostium cervix sebelum bagian presentasi janin. Baik, selanjutnya kita masuk ke hemorrhagic postpartum atau perdarahan persalinan. Nah, di situ dibagi menjadi 3. Ada antonia uteri, ruptur uteri, dan invertio uteri. Baik, antonia uteri biasanya mengacu pada kondisi uterus yang tidak adekuat sel myometrium sebelum respons terhadap oksitosin endogen yang dilepaskan selama persalinan. Hal ini terjadi karena anemia, salah satu faktor yang kurang kadarnya oksigen yang dibawa ke uterus sehingga kontraksi tidak menjadi adekuat, yang salah satu menyebabkan terjadinya antonia uteri. Baik, selanjutnya ruptur uteri. Ruptur uteri adalah kondisi ketika timbul robekan pada dinding rahim ibu hamil. Ruptur rahim adalah komplikasi serius yang menyebabkan rahim robek atau pecah. Ini paling sering terjadi pada orang yang pernah menjalani persalinan sesar sebelumnya dan kemudian mencoba melahirkan secara normal atau melahirkan normal selesai operasi sesar. Malposisi adalah merupakan presentasi vertex atau posisi anterior yang tidak mengalami fleksi secara sempurna. Contohnya, defleksi kepala, posisi occipitolateral dan occipitosterior dengan occiput sebagai penentu posisi. Dari vertex kepala janin dengan ubun-ubun kecil atau occiput sebagai penanda terhadap panggul. Apa itu malpresentasi? Malpresentasi ialah kondisi ketika bagian janin yang masuk ke dalam jalan lahir menjelang
persalinan bukan ubun-ubun. Pada kondisi ini, bagian tubuh janin yang berada di jalan lahir biasanya wajah, bokong, tangan, atau kaki. Pernah dengar kan yang persalinan dia presentasinya wajah duluan, bokong duluan, atau tangan atau kaki duluan ya. Itu namanya malpresentasi atau presentasi yang abnormal atau tidak normal ya. Baik, selanjutnya kita ke kehamilan ganda. Kehamilan ganda. Kalian pasti tidak asing dengan pernah dengar dengan kehamilan ganda atau pernah melihat seorang ibu hamil yang memiliki kehamilan ganda atau hamil kembar. Biasanya kondisi ini ketika seorang ibu mengandung lebih dari 1 janin, kehamilan ganda terjadi ketika 2 sel telur atau lebih dibuahi dan ditanamkan di dalam rahim. Baik, selanjutnya makrosomia. Ya. Apa itu makrosomia? Makrosomia adalah kondisi di mana bayi dengan ukuran besar. Nah, bayinya ini gede ya. Kondisi ini dapat menyebabkan proses persalinan tidak lancar sehingga membahayakan ibu dan janin. Makrosomia juga bisa meningkatkan resiko obesitas dan diabetes pada bayi yang baru lahir. Sangat berisiko ya pada bayi jika berat badannya di atas normal ya, biasanya abnormal ukuran bayinya. Selanjutnya kita ke dispepsia bahu ya. Dispepsia bahu. Apa itu dispepsia bahu? Dispepsia bahu merupakan keadaan obstetrik di mana bahu anterior janin tersangkut pada simfisis pubis ibu sehingga menunda lahirnya tubuh bayi. Baik, selanjutnya persalinan lama. Nah, persalinan lama ya, kebanyakan ibu yang sudah di kala 2 atau 3 di kala 3 ya, biasanya sering terjadi persalinan ini lama. Persalinan lama nih biasanya persalinan yang perkembangannya lambat, baik pada kala 1 atau kala 2 ya. Jika bayi Anda tidak lahir selama kontraksi 20 jam atau lebih, kemungkinan besar persalinan mengalami persalinan lama. Fase laten lebih dari 8 jam yang persalinannya telah berlangsung 12 jam atau lebih bayi belum lahir. Selanjutnya histotonik. Histotonik adalah kelainan his yang dimana kekuatan hisnya lemah dan jarang terjadi. Tidak cukup untuk membuka serviks atau mendorong janin keluar. Sering terjadi pada orang yang mengalami kondisi umum yang seperti anemia, renggang. Baik, sekian video dari saya akhiri. Bila ada salah kata atau penyampaian dari saya, mohon dimaafkan karena kami masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.